Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai ayat 21. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari yang baru ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bangun di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai ayat 21 di bawah perikop Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibiah dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumahmu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah Panitera, raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelinya kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu pekakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, raja Aram, diperanginya lah Gaat dan direbutnya kemudian Hazael, berniat menyerang Yerusalem.
Tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semua itu kepada Hazael, raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawai bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Zila. Yozakar anak Zimeat dan Yozabat anak Zomer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas tentang Yoas. Yoas ini menjadi contoh yang jelas ya. Ia diangkat menjadi seorang raja saat dia masih muda. Dan dalam usia yang masih muda itu Yoas tidak pernah dibiarkan jalan sendiri. Dia dibimbing oleh Imam Yoyada. Dan ini menjadi penegasan dalam Alkitab bahwa selama Yoyada mengajar dia, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup yang benar tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk oleh pengajaran yang benar dan tuntutan yang takut akan Tuhan. Buah dari didikan itu tampak menjadi sesuatu yang nyata. Kita melihat bahwa rumah Tuhan rusak. Yoas tidak tinggal diam. Ia menggerakkan bangsa untuk mengumpulkan persembahan dan memperbaiki bait Allah. Dengan memperbaiki bait Allah secara tidak sadar, dia membawa perubahan bagi kehidupan rohani bangsanya yang sebelumnya terjebak dalam penyembahan. Yoas menjadi penggerak pembaharuan bangsa karena ia dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Ia bertindak berdasarkan iman yang sudah dipupuk sejak kecil. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yoas, kotong semua pun dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa perubahan. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam hubungan berpacaran, hubungan suami istri, entah itu dalam hubungan pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Firman yang kotong dengar ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan yang kotong ingat, tetapi harus hidup dalam sikap dan kotong tindakan. Di tengah dunia yang gelap dan hambar dan berbagai persoalan yang terus terjadi, kotong dipanggil menjadi garam dan terang dengan menghadirkan kebaikan, kejujuran, kasih, dan keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi marilah kotong menjadi pembawa pembaharuan bagi setiap lingkup yang ada di dalamnya. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.